Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Terpujilah sang Buddha, sang Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Buddha, sang Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Buddha, sang Bhagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya dalam program acara Sentuhan Jiwa, program rohaniawan agama Buddha. Jadi pada kesempatan ini berbahagia sekali kita bisa membaparkan Dharma Sang Buddha. Mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema tentang 5 dasar latihan moral. Jadi kita tahu bahwa umat Buddha itu mempunyai dasar. Nah, dasar ini sebagai pegangan perilaku supaya dalam menjalankan kehidupannya nanti akan mendapatkan kemudahan dan juga akan mendapatkan berkah. Jadi 5 dasar latihan moral ini biasa disebut dengan Pancasila. Panca itu 5, sila itu adalah moral atau latihan kemoralan. Baik, sebelum menginjak ke tema, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kondisi di mana kita pada saat ini sedang mengalami keprihatinan, kemunduran ekonomi dan sebagainya. Karena itu kita perlu adanya kerjasama, saling menolong, kemudian saling berbagi, kemudian juga saling membantu, saling menjaga agar kondisi ini cepat berlalu dari bangsa Indonesia bahkan dunia. Jadi pandemi virus COVID ini tentu dampaknya luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu diperlukanlah moral atau untuk menjaga kita agar terhindar dari niat-niat untuk melakukan kejahatan. Karena bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi saat ini, tentu pada akhirnya akan ada titik terangnya atau titik akhirnya, tentu dengan kerjasama dan kita semua punya tekad yang sama untuk mengakhiri pandemi ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara sedama yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang pertama adalah disampaikan Sang Buddha bahwa 5 sila apabila kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menimbulkan berkah bagi pelaksananya, bahkan orang atau lingkungan di sekitar kita. Jadi 5 latihan ini ditujukan untuk perumah tangga. Jadi kalau di dalam agama Buddha kita tahu ada 2 golongan, yaitu golongan perumah tangga dan golongan pertapa. Jadi golongan pertapa yaitu para biku, para bikuni dalam kumpulan sangga. Kemudian ada umat awam yang mereka berumah tangga. Jadi para perumah tangga ini mempunyai 5 latihan sila yang harus dilatih. Di namanya latihan, ya harus dilatih. Bila tidak dilatih, maka ya tentu tidak akan mendapatkan manfaatnya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia adalah umat Buddha melatih diri untuk menghindari pembunuhan.
Nah, jadi pembunuhan itu ya termasuk binatang-binatang kecil, itu juga tidak boleh dibunuh, karena pada dasarnya mereka itu bernyawa, artinya tidak seorang pun itu berhak untuk mencabut nyawa mereka, karena mereka punya hak untuk hidup sama dengan kita. Nah, kita ini kebetulan manusia, jadi tidak boleh menindas makhluk lain yang lebih rendah. Jadi saudara-saudara sama yang berbahagia, untuk makhluk yang kecil saja kita tidak berhak untuk mencabut nyawanya, apalagi sesama manusia. Tentu saja tidak boleh. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan telah terjadinya pembunuhan. Yang pertama adalah adanya makhluk hidup. Kemudian kita tahu bahwa itu hidup atau makhluk hidup. Kemudian kita punya niat untuk membunuh. Kemudian kita melakukan usaha untuk membunuh. Kemudian makhluk itu mati oleh usaha kita. Nah, itu artinya kita sudah melakukan pelanggaran sila pertama, yaitu melakukan pembunuhan. Tetapi kalau makhluk itu tidak sampai mati, jadi usaha yang keempat tadi sudah dilaksanakan semua, tetapi makhluk ini tidak sampai mati, berarti kita telah melakukan penganiayaan. Nah, sama saja, penganiayaan dan pembunuhan semua ada karmanya, ada konsekuensinya. Jadi kita mengenal tentang hukum karma atau hukum perbuatan. Jadi hukum perbuatan itu kalau kita melakukan kejahatan, ya kita akan menerima penderitaan sesuai dengan yang kita buat. Kalau kita melakukan kebaikan, ya kita akan menerima kebahagiaan. Jadi saudara-saudara sedama yang berbahagia, sila yang pertama ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kita kepada sesama makhluk. Jadi tidak hanya ke sesama manusia saja, tapi bahkan ke semua makhluk. Karena mereka pada dasarnya juga ingin hidup. Mereka juga pada dasarnya tidak ingin disakiti. Contoh misalnya ketika mereka lapar, mereka dengan instingnya juga akan mencari makan. Sama dengan manusia yang disebut kebutuhan tadi. Kebutuhan ya makanan, ya rumah, tempat tinggal, pakaian. Kalau manusia kekurangan, mereka akan berusaha mencari. Sama dengan makhluk lain, seperti contohnya binatang. Mereka juga akan membuat rumah, kemudian mencari makanan, kemudian ketika punya anak mereka juga akan berusaha melindunginya, tidak boleh terganggu dari gangguan-gangguan luar. Sama mereka juga, karena mereka juga makhluk hidup itu. Jadi mereka juga ingin hidup, tidak ingin diganggu. Nah, sama pada dasarnya adalah sama. Nah, sila pertama ini mengajarkan kita untuk kita melakukan cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi sila atau 5 sila yang menjadi dasar umat Buddha itu adalah penghindaran. Jadi kita menghindari karena berupa latihan. Nah, actionnya adalah kita harus aktif, yaitu kita harus melaksanakan. Untuk yang pertama, kita melaksanakan cinta kasih. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu menjadi tanggung jawab kita untuk berlatih. Memang dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang. Semua tergantung atau kembali kepada niat kita, Bapak Ibu. Kalau memang niat kita sudah tidak ingin menyakiti makhluk lain, bahkan membunuh makhluk lain, maka kalau sudah ada niat seperti itu, mungkin kita akan dengan mudah melaksanakannya. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan nanti akan kembali kepada kita. Nah, kalau kita melakukan pembunuhan atau penyiksaan makhluk hidup, itu karmanya apa? Karmanya adalah kita akan hidup dengan berbagai macam penyakit.
Jadi kita dalam kehidupan itu kita akan berpenyakit. Kemudian kalau sampai kita membunuh orang lain, maka kehidupan kita akan berumur pendek. Nah, itu adalah hasil karma dari orang-orang yang menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh makhluk lain. Nah, jadi itu adalah hukum perbuatan. Hukum perbuatan itu ya alam yang mengatur. Jadi tidak diatur oleh siapapun. Karena itu kita tidak bisa menghindar dari perbuatan kita. Kita ini dilindungi oleh perbuatan kita sendiri, dilahirkan oleh perbuatan kita sendiri. Jadi apapun yang akan kita petik nanti yang merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita juga dilahirkan dari karma kita sendiri atau perbuatan kita sendiri. Mau kita itu hidup kaya, hidup miskin, hidup sempurna, fisik sempurna ataupun cacat, kemudian hidup istilahnya tataran rendah atau tinggi, punya jabatan apa tidak, yaitu dari hasil perbuatan kita, kumulatif dari karma-karma masa lampau dan sekarang. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mengetahui hukum ini, maka tentu kita akan lebih mencintai makhluk-makhluk lain, tidak hanya mencintai manusia saja. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua adalah kita melatih diri untuk menghindari mengambil barang orang lain yang tidak diberikan. Nah, jadi kalau kita mengambil barang punya orang lain yang tidak diberikan oleh kita, berarti kita telah melakukan pencurian. Nah, faktor-faktornya adalah satu. Yang pertama, ada barang. Kemudian barang itu milik orang lain. Kemudian kita ada niat untuk mengambilnya. Kemudian kita melakukan usaha untuk mengambil barang itu. Kemudian barang itu terambil oleh kita. Maka kita sudah dinyatakan melanggar sila yang kedua, yaitu sila adinadana tadi atau pencurian. Nah, ini sila yang kedua Bapak Ibu. Dari sila ini kita dianjurkan untuk menjaga perilaku kita agar tidak menghilangkan barang orang lain. Jadi sebaliknya kita harus melaksanakan dana paramita. Jadi kita memberikan atau memberi sedekah atau istilahnya kita memberikan kebaikan hati kita kepada orang lain. Nah, kalau berdana ini ya bisa berbentuk barang, lebih luas lagi. Bisa juga tidak berbentuk barang. Jadi dengan kita tidak melakukan pelanggaran sila kedua, maka apa karma-karma yang akan kita dapat pada kehidupan yang akan datang? Nah, tentu kita akan hidup kaya, tidak akan miskin, karena kita tidak pernah menghilangkan barang orang lain, tidak pernah mencuri. Kita juga tidak akan pernah kehilangan barang milik kita. Itu. Jadi kita melakukan pencurian berarti suatu saat kita juga akan kehilangan barang kita. Itu adalah hukum perbuatan. Itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan, maka perbuatan itu tidak akan bisa diampuni atau dihapus. Tetap kita akan menerima karmanya, akan menerima akibatnya. Itulah yang disebut hukum sebab akibat. Itu. Jadi hukum sebab akibat itu digerakkan oleh alam. Jadi kita tidak bisa menghindarinya. Karena itu ketika kita melakukan perbuatan juga tidak usah peduli apakah orang lain itu melihat kita melakukan kebaikan atau tidak. Karena alam sudah mengetahui kita. Hukum alam itu mengetahui kita. Ketika kita melakukan kebaikan, maka nanti pasti akan kita mendapatkan akibatnya, yaitu kebaikan. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan menerima penderitaan. Nah, karena itu perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan tidak usah menunggu diketahui oleh orang lain atau harus diketahui oleh orang lain. Karena justru dengan seperti itu akan menambah keakuan kita, egois kita, rasa aku kita. Itu justru berbahaya bagi kemajuan batin kita sendiri. Gitu.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita lanjutkan ke sila yang ketiga. Jadi pada sila yang ketiga ini kita melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Jadi perbuatan asusila ini terjadi apabila telah memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada yang di bawah perlindungan ini atau perlindungan ayah ibunya, perlindungan ayahnya, perlindungan ibunya, atau perlindungan kakaknya, atau perlindungan pamannya, atau perlindungan saudara-saudaranya. Nah, apabila kita melakukan perbuatan itu kepada orang tadi, kita kemudian punya niat untuk melakukannya, kemudian berusaha untuk melakukannya, kemudian terjadi perbuatan itu, maka kita telah melanggar sila yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, biasanya sila ketiga ini didasarkan oleh kebodohan batin atau nafsu atau moha atau loba. Jadi ada kebodohan di situ, kemudian juga ada keserakahan di situ berupa nafsu dan segala macam. Nah, untuk itu sila ini harus kita latih. Supaya apa? Karena ini menjaga etika kita di dalam bermasyarakat. Jadi dalam bermasyarakat itu perlu dijaga etika, termasuk yang satu itu. Karena apa? Itu untuk membedakan juga bahwa kita sebagai manusia itu punya tata krama, punya etika di dalam bergaul. Jadi itu harus dijaga. Karena itu memang pada dasarnya sila ini kalau kita lakukan dengan baik, maka tidak akan menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran di dalam tengah-tengah masyarakat pada umumnya, tidak hanya lingkungan umat Buddha. Jadi pelanggaran-pelanggaran dari sila 1 sampai 2, 3 itu memang sudah terjadi, bahkan mungkin pada zaman-zaman dahulu. Sudah zaman purba pun sudah ada pelanggaran-pelanggaran itu. Karena itu Sang Buddha memberikan rambu-rambu untuk pelatihan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan moral itu dan terjaga kehidupan perilaku kita dalam rangka mengasah batin kita demi kemajuan batin kita juga. Jadi pelanggaran sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu akan terjadi apabila kita tidak pernah mau tahu, kemudian tidak pernah mau melatihnya. Baik, itu adalah yang ketiga. Kemudian kita menginjak kepada sila yang keempat. Sila yang keempat atau musawada wiramani sikapadang samadhyami itu adalah kita melatih diri untuk menghindari perkataan atau kata-kata yang tidak benar. Nah, perkataan yang tidak benar ini sangat luas. Jadi bisa kata-kata itu memang bohong, jadi tidak ada kebenarannya, artinya berbohong. Kemudian kata-katanya tidak tepat waktu, kemudian kata-katanya kasar, kemudian kata-katanya berupa hasutan, kemudian kata-katanya itu mengandung istilahnya hasutan orang untuk tersesat. Jadi dia mengatakan sesuatu supaya lawan bicaranya itu tersesat. Nah, artinya kita sudah melakukan kata-kata yang tidak benar. Jadi ada fitnah di situ, kemudian ngomongin kejelekan orang, itu juga kata-kata yang tidak benar. Nah, itu definisi dari kata-kata yang tidak benar. Jadi faktor-faktornya diantaranya adalah yang pertama, jadi kita berusaha mengatakan sesuatu itu yang tidak benar, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kemudian orang yang mendengarkannya itu tersesat, itu loh, atau terpengaruh oleh ucapan kita itu. Jadi berarti kita telah melakukan pelanggaran sila yang keempat. Nah, apabila ini kita lakukan terus-menerus, maka akan menimbulkan karma juga. Jadi memang sila yang keempat ini, saudara-saudara dhamma yang berbahagia,
itu memang kadang kita tidak menyadarinya, kita melakukannya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita selalu mengucapkan sesuatu melalui mulut kita ini pasti ngomong, gitu loh. Setiap hari pasti ngomong. Nah, di dalam kita ngomong itu tadi, apakah ada kata-kata kita yang melakukan pelanggaran sila keempat tadi, gitu loh. Nah, itu yang tahu ya Bapak Ibu sendiri, gitu. Karena apa? Karena setiap harinya berapa kali saya ngomong tidak benar, berapa kali saya mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain menderita atau menyesal atau sakit hati. Nah, itu sudah tidak benar. Nah, itulah Bapak Ibu yang tahu semuanya. Nah, kita menghindari itu. Kita melatih diri untuk menghindari supaya perbuatan kita itu tidak merugikan orang lain. Jadi jangankan kok berbohong. Kita mengatakan hal yang misalnya yaitu tadi apa, sudah waktunya sudah lewat pun itu bisa menyesatkan orang. Kita mengatakan hal yang benar tetapi waktunya tidak tepat, ya itu juga bisa menyusahkan orang. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya, contohnya misalnya begini. Jadi ada misalnya di dalam lingkungan masyarakat, ya kan, masyarakat itu kita tentu kita juga berbaur dengan mereka. Nah, ketika misalnya tetangga kita itu punya hajatan misalnya, mau nyunatkan anaknya misalnya. Kemudian kita semua nih masyarakat itu dikasih tahu. Kemudian ada satu orang yang memang sedang pergi ke kampung misalnya, kan tidak tahu. Begitu pas hari H itu hanya lewat jam saja misalnya, acaranya jam 7, kemudian dia pulang jam 3 sore misalnya. Nah, karena tidak tahu, makanya ya itu tadi, karena tidak yang memberitahu, akhirnya ya dia santai saja, pulang jam 3 sampai di rumah, padahal berdekatan aja rumahnya gitu. Nah, begitu melihat ada kok keramaian di tempat tetangga, lalu bertanya, ada apa ini? Ada yang memberitahu gitu loh, ada yang memberitahu bahwa oh si A ini sedang melaksanakan khitan anaknya. Loh. Nah, itu hal yang benar bahwa memang itu disampaikan, itu memang benar bahwa tetangganya memang melaksanakan khitan tadi. Tetapi karena waktunya yang tidak tepat, akhirnya menimbulkan penyesalan. Waduh, jadi kenapa saya baru tahu sekarang gitu loh. Nah, seperti itu ya. Mungkin datang saja, tapi kan tetap menimbulkan kekecewaan orang. Alangkah baiknya kalau kata-kata itu disampaikan 1 hari sebelumnya atau mungkin 2 hari 3 hari sebelumnya. Nah, akan lebih nyaman, jadi orang juga akan mempersiapkan apa yang akan dibawa dan segala macam. Nah, itulah bedanya. Jadi memang hal ini hal yang sepele, tapi kalau kita jaga, kita latih, maka akan menimbulkan kebaikan bagi orang lain. Jadi bila kita melakukan itu di dalam lingkungan masyarakat, tentu ya kita akan dipercaya oleh orang. Ini adalah akibat dari kita melaksanakan latihan dari sila yang keempat. Jadi karena kita sering mengatakan apa adanya, tidak bohong, jujur, kemudian katakan kita juga tidak menyakitkan orang, lemah lembut, penuh cinta kasih, kemudian waktunya juga tepat, kemudian tidak mengandung fitnah apa yang kita lakukan, yang kita katakan, maka tentu akibatnya adalah kita akan dipercaya oleh orang, kita akan dicintai oleh orang, kita akan disukai oleh orang di dalam masyarakat. Nah, bahkan batin kita juga akan menjadi lebih maju karena latihan tadi. Nah, ini adalah efek langsung apabila kita melakukan sila yang keempat. Nah, itu penting Bapak Ibu, karena memang kita hidup ini tidak sendiri, tidak bisa kita hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Karena itu kita harus menjaga perasaan orang lain, kita juga harus menjaga kepentingan orang lain, menjaga agar mereka juga
nyaman berada di dekat kita. Jadi kita ini hidup di tengah-tengah mereka, sebaiknya kita ini membawa dampak yang baik bagi mereka. Jangan malah keberadaan kita ini justru akan menambah masalah bagi mereka, menambah kesusahan bagi mereka. Kalau bisa kita harus sebaliknya. Jadi dengan kehadiran kita justru akan menimbulkan ketenangan bagi mereka, akan menimbulkan kebahagiaan bagi mereka. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Jadi itulah sila yang pertama sampai dengan sila yang keempat. Selanjutnya sila yang kelima atau sila yang terakhir. Sila yang kelima adalah kita melatih diri untuk menghindari mengkonsumsi itu ya baik minuman maupun makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, biasanya yang dikonsumsi itu adalah hal-hal yang mengandung alkohol gitu. Jadi mengandung sura dan maja. Jadi menimbulkan kesadaran kita itu lemah. Jadi faktor-faktornya Bapak Ibu. Faktor-faktornya adalah satu. Ada makanan atau minuman yang mengandung tadi alkohol tadi, maja atau sura atau maja. Kemudian kita ada niat untuk mengkonsumsinya. Kemudian kita mengkonsumsinya. Setelah mengkonsumsinya, kita kemudian kesadaran kita itu lemah. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita melakukan pelanggaran. Gitu. Pelanggaran sila yang kelima. Jadi penting ini. Kenapa? Karena kalau sampai kita itu kesadaran kita itu lemah, maka bisa saja dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang di luar kontrol dia, atau yang di luar kesadaran dia. Nah, ini sangat berbahaya, karena namanya orang sudah mabuk, misalnya, maka tentu saja di luar kendali dia. Bahkan mungkin dia juga pada saat itu tidak sadar siapa dirinya. Apalagi perbuatan yang dilakukannya tentu saja akan sangat merugikan atau membahayakan orang lain. Nah, itulah perlunya kenapa kita harus melakukan latihan sila yang kelima tadi, yaitu kita menghindari makanan-makanan atau minuman yang mengandung itu, karena akan berbahaya bagi kesadaran kita. Di samping itu juga hal-hal itu juga akan membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Kalau kita sering mengkonsumsi hal-hal makanan maupun minuman yang mengandung itu, maka akan berbahaya juga bagi perkembangan tubuh kita. Justru nanti akan menambah penyakit di dalam tubuh kita. Jadi ini semua manfaat ini akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan pelanggaran sila yang kelima tadi, maka tubuh kita yang akan menjadi sehat. Kemudian kita juga akan berpikir dengan baik, segala macam yang kita lakukan juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang baik buruknya di mana, baik buruknya banyak yang mana, kan gitu. Jadi tentu dengan melakukan latihan yang sila kelima tadi, tentu semua akan terkontrol, terkendali. Jadi itu penting. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sedama yang berbahagia. Jadi sila atau 5 sila tadi harus kita mulai lakukan latihan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa kita praktekkan, maka tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Apa sih manfaat dari kita melakukan latihan sila tadi atau 5 latihan sila tadi? Ya tentu kita harus praktek sendiri, praktek langsung. Kalau kita sudah melakukan praktek langsung, maka tentu kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang dapat merasakan itu ya si pelakunya. Orang lain tidak akan bisa merasakan, karena yang merasakan adalah si pelakunya. Nah,
Kalau kita hanya ngomong saja, hanya belajar saja, tanpa mempraktekannya, ya sama saja tong kosong. Artinya kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi cuman gaungnya saja yang keras, tapi isinya tidak ada. Nah, itu akan sangat rugi. Kita sebagai manusia tentu bersyukur karena kehidupan sebagai manusia itu di dalam ajaran agama Buddha itu tidak gampang. Hidup sebagai manusia itu memerlukan paramita atau karma-karma baik yang luar biasa banyaknya, sehingga kita bisa terlahir sebagai seorang manusia. Nah, apalagi manusia yang normal, yang memang kita bisa melakukan perbuatan baik yang lebih banyak. Artinya kita bisa mandiri. Nah, itu akan lebih berbahagia sekali. Karena itu jangan sia-siakan. Karena kita dilahirkan oleh karma kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kalau perbuatan kita baik, selalu menolong makhluk lain, kemudian menghindari tadi 5 latihan sila tadi, maka kehidupan yang akan datang tentu akan ada kebaikan bagi kita. Di dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha sudah menjelaskan. Jadi manfaat bila kita melaksanakan 5 latihan sila ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama kita akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Jadi harta kita akan banyak pada kehidupan, baik kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Loh, korelasinya bagaimana? Ya, karena kita selindaga sila tadi. Contoh yang sila yang kita mulai dari sila yang tidak berbohong tadi. Jadi kita selalu jujur kepada orang, maka tentu relasi-relasi akan datang kepada kita, akan percaya kepada kita. Nah, apalagi zaman sekarang itu, bisnis sekarang itu modalnya adalah modal kepercayaan yang utama. Jadi masalah pembayaran itu bisa belakangan. Itu zaman sekarang. Pembelian baik online sudah berkembang begitu maju. Jadi orang hanya mengandalkan mengandalkan kepercayaan. Nah, kalau kita sudah dipercaya orang, maka tentu pelanggan akan semakin banyak, relasi akan semakin banyak. Nah, itu adalah nyata gitu. Kemudian kalau sila yang kelima, kita tidak pernah mabuk-mabukan, kita selalu terjaga, maka orang akan suka dengan kita, akan senang bermitra dengan kita, karena kita selalu sadar, selalu ada pertimbangan ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, itu adalah hal nyata. Nah, karena itulah Sang Buddha mengatakan bahwa kekayaan nanti akan berlimpah kalau kita melaksanakan 5 sila itu. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia. Lalu kemasyuran kita akan tersebar luas kemana-mana. Jadi nama baik kita akan dikenal orang. Karena apa? Karena kita selalu berpegang pada 5 perbuatan tadi, 5 sila tadi. Sekarang contoh misalnya, kalau kita melakukan kebohongan kepada orang, maka justru ketidakpercayaan orang yang akan berkembang di masyarakat tentang kita, bahwa kita ini dicap sebagai seorang pembohong, tidak pernah jujur kepada orang, penipu dan segala macam. Nah, itu akan merugikan kita. Artinya bukan kemasyuran yang kita dapatkan gitu, tapi kejelekan. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita jaga. Baik saudara-saudara Dhamma yang berbahagia. Kemudian kita pergi kemanapun, kalau kita terjaga silanya, maka kita tidak akan ada rasa takut. Kita pergi kemanapun, kita tidak akan ada rasa was-was. Karena memang kita selalu berbuat benar, tidak pernah menyakiti orang lain maupun makhluk lain. Justru mereka akan senang dengan kedatangan kita. Itu. Kemudian tentu kita akan meninggal dalam keadaan yang tenang, karena memang kita tidak punya beban apa-apa. Kita tidak punya beban apapun dalam kehidupan kita. Kita selalu menjaga sila kita. Maka ketika kita harus meninggalkan dunia ini pun menuju kehidupan yang selanjutnya, maka itu akan kita sambut dengan tenang. Kemudian setelah kita meninggal di dunia ini, maka kita akan terlahir kembali di alam surga. Nah, itu adalah 5 manfaat apabila kita mampu melatih 5 latihan sila tadi.
Jadi 5 latihan sila ini, maaf Bapak Ibu, menjadi patokan bagi kita kehidupan berumah tangga, karena cukup 5 saja sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak memulai melaksanakannya, maka akan terasa sangat sulit. Jadi kita mulai dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi tidak harus sekaligus, tetapi dengan bertahap seperti itu mungkin akan lebih ringan dan lebih mudah. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama melatih diri untuk melaksanakan 5 latihan tadi. Semoga nanti membawa manfaat bagi kita bersama dan masyarakat di lingkungan kita. Mungkin saudara-saudara sedama yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat sore, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.